Ini adalah rahasia melatih otak kita ala sains agar selalu di puncak performa, fokus, kreatif, adaptif, dan cemerlang. Hasilnya adalah meningkatkan produktivitas, kegembiraan, perasaan senang, menghilangkan kecemasan, ingatan tajam, dan tidak gampang lupa, serta menanggulangi obesitas informasi yang diakibatkan oleh sosial media yang merujuk pada brain out. Ini adalah teknik yang digunakan untuk melatih otak saya yang bisa dijelaskan dengan sains. Sangat sederhana, super simple, yang akan membuat otak kita mempunyai kemampuan 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Atau kalian yang tiba-tiba mempunyai perasaan bahwa kemampuan kalian menurun. Dimulai dari yang paling simple adalah ketika kita gampang berlupa. Oke, kembali lagi bersama saya Setiawan Arif. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah trik yang sangat powerful dan sangat sederhana untuk bagaimana membuat kemampuan otak kita dan meningkatkan kemampuan otak kita fokus, kreatif, adaptif, dan cemerlang. Salah satu fenomena penurunan kemampuan otak yang diakibatkan oleh pertumbuhan internet, sosial media yang sangat luar biasa. Mari kita mulai. Dimulai dari otak adalah superkomputer yang sangat canggih. Saya ilustrasikan seperti begitu. Kenapa? Karena peran dari otaklah yang mengatur semua tubuh kita dan itu cara kerjanya kompleks dan rumit. Tetapi dalam hal ini saya akan mencoba menganalogikan secara sederhana. Mari kita bayangkan, otak kita seperti sebuah pabrik yang sangat canggih. Terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagian itu mempunyai sebuah tugas masing-masing. Seperti begini ilustrasi sederhananya. Ini adalah otak depan. Dia itu kayak manajer pabrik atau ketua OSIS yang tugasnya mengambil sebuah keputusan. Lalu kita akan menuju ke otak tengah. Ini adalah bagian motivasi terbentuk. Atau kayak temen yang tugasnya ngomporin ketua kelas untuk ngelakuin sesuatu. Bagaimana tentang otak belakang? Otak belakang dia mengambil tugas dan fungsi pada dasar tubuh manusia, seperti mengendalikan nafas, mengendalikan jantung, dan keseimbangan. Ibarat avatar Aang yang bertugas mengendalikan seluruh semua elemen. Otak kita itu bukan organ yang statis. Otak kita tumbuh, berkembang, dan bahkan melemah. Kayak uang di dalam dompet, kadang ada sedikit, kadang malah tidak ada. Otak kita harus selalu dikasih challenge, pembelajaran baru, berpikir kritis dengan benar. Fakta tragisnya, jalur saraf di otak akan terputus kalau kita tidak memakainya. Bahasa sederhananya, otak akan melupakan kejadian itu. Terus kita merasa otak kita semakin sulit fokus, cemas, lemot, dan tidak inovatif. Bahkan kita tidak percaya kalau kita bagian dari bonus demografis. Bukan karena kita malas atau bodoh, tapi lebih ke arah perangkap zaman yang merampas otak untuk berkembang. Apakah otak kita dalam masalah? Bagi saya, ya tergantung konteksnya. Tetapi dalam pandangan saya, lingkungan di sekitar kitalah yang membuat otak kita tidak punya ruang dan berkembang serta bernapas. Ini adalah masalah yang sangat serius yang sekarang kita hadapi bersama, di mana kemampuan otak kita menurun lebih cepat daripada yang kita prediksi. Dan itu diawali dari kita sendiri, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini adalah cerita saya dan siapa tahu cerita ini mirip dengan cerita Anda dan bahkan fenomena yang kalian lihat atau rasakan. Dimulai dari bangun pagi pukul 7 pagi. Saya bangun dengan kepala berat, perasaan yang masih mengantuk. Cuma 5 jam saya tertidur.
terpotong mulai dari main game dan nge-push rank. Lihat-lihat notifikasi WA, nonton berita di TikTok yang tidak ada habisnya. Dengan sarapan kopi saset dan sebatang rokok, disertakan mantra motivasi Mokondo, modal konsisten dan doa. Di tempat kerja pukul 10, saya lupa ada tugas yang belum saya kerjakan. Kolam memori otak saya mulai keruh. Ikan-ikan informasi menghilang di balik kelelahan otak. Saya butuh nutrisi. Pukul 3 sore, deadline menghantam. Remuklah aku menggunakan jurus 1000 bayangan yang diturunkan dari Desa Konoha. Multitasking yang saya coba malah membuat otak saya makin blank. Memperparah jalur produksi di otak. Macet total, tidak bisa bernapas seperti tenggelam dalam kenangan mantan. Pukul 10 malam, masih belum tertidur. Ditemani kecemasan mencoba mengingat password akun bank saya untuk melakukan top up membeli segelas kopi penuh gula. Ya, wow, itu saya lupa passwordnya. Yang dulu saya lakukan dengan mudah, sekarang saya butuh catatan untuk melakukannya. Itu adalah cerita yang betul-betul saya alami. Penurunan kemampuan berpikir saya sangat mengganggu. Itu bukan gara-gara takdir, melainkan hasil akumulasi semua kebiasaan saya. Penurunan kemampuan otak di usia muda adalah pembunuhan diam-diam yang sebetulnya kita sadari. Ini sistem kitalah yang melahirkan. Kita juga yang telah memberikan sistem buruk ini kesempatan sebagai pedoman hidup. Dari semua kebiasaan-kebiasaan tadi yang terakumulasi, mau tidak mau, konsekuensinya kemampuan otak kita akan melemah, menurun. Yang paling miris adalah pelupa di usia yang sangat muda. Atau saya katakan kebiasaan yang akan mencuri potensi otak. Kurang motivasi, malas, sulit berpikir, tidak fokus, produktivitas menurun, dan kreativitas mandek. Ini adalah hasil yang akan kita terima semua bila mana kita tidak mencoba bertaruh kembali untuk mendapatkan otak prima kita yang kreatif, adaptif, dan cemerlang. Ini adalah cerita tentang neuroplastitas. Apa itu neuroplastitas? Neuroplastitas adalah kemampuan otak kita untuk merubah serta beradaptasi sepanjang hidup. Sebuah kekuatan super otak untuk membantu kita belajar, mengingat, pulih dari cedera, dan menjaga kesehatan mental dan fisik. Dan ini adalah salah satu kunci utama bagaimana otak berpikir. Bisa pintar, bisa produktif. Neuroplastitas adalah kuncinya. Mendapatkan kemampuan baru, mempertajam ingatan, serta mampu mempercepat kemampuan berpikir otak. Ini adalah tips yang sederhana tapi sangat powerful untuk mendapatkan otak yang di puncak performa. Fokus, kreatif, adaptif, dan cemerlang. Pelajari skill baru walaupun itu sederhana. Karena setiap skill baru yang Anda dapat, itu dapat membangun jalur saraf baru yang berkaitan dengan kemampuan neuroplastitas otak kita. Hindari kebiasaan otomatisasi yang notabene 100%. Batasi bermain sosial media atau medsos terlalu lama. Olahraga secukupnya, karena itu akan meningkatkan percepatan konektivitas saraf baru. Makan makanan seimbang dan istirahatlah yang berkualitas. Dan step ini sudah saya coba. Dari pola kebiasaan baru ini akan mempercepat recovery otak kita agar kembali ke setelan baru yang akan meningkatkan performa, fokus, kreatif, adaptif, dan cemerlang. Ini bukan sekedar program atau proyek sulapan. Program atau proyek ini butuh waktu serta progres. Mungkin akan menjadikan kebiasaan berubah kalau kita sudah konsisten selama 21 hari. Dan akan terlihat dampaknya pada bulan ketiga atau bahkan bulan ke-6. Ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri.
Jika hari ini otak kita tidak merasa lelah karena belajar, dan jawablah dengan jujur bahwa kita belum cukup serius. Neuroplastitas adalah poin kunci. Walaupun begitu, tidak mudah dan banyak tantangan. Tidak mudah, butuh konsisten. Ingatlah, tidak ada pohon yang tumbuh besar dalam satu malam. Mau berubah atau punah, semua pilihan ada pada diri Anda. Saya hanya bisa memandu lewat pengalaman yang saya alami dan kemudian saya bagikan. Dari bagaimana merubah kemampuan otak saya, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Untuk kalian yang mau berubah, yang memang dilahirkan dari mental-mental para petarung, pejuang, serta pemberani, menantang batas. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.